terkait penyakit menular seks. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyaikwana. Saya Ratu Anissa. Saya Rasya Duyanti. Saya Patricia. Saya Kandi Aurelia Diva. Saya Leo Martin Winardi. Selamat menyaksikan. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang faktor risiko PMS dan ciri-ciri penyakit menular seksual. Nah, faktor risiko PMS ini saya bagi menjadi 3 faktor. Yang pertama itu faktor perilaku dan gaya hidup. Ya, diantaranya yang pertama seks tanpa pengaman, yang kedua banyaknya pasangan seksual, yang ketiga penggunaan narkoba atau jarum suntik secara bersamaan, yang keempat mengkonsumsi alkohol, dan yang terakhir itu kekerasan seksual yang meningkatkan risiko terjadinya IMS. Nah, yang kedua itu faktor demografi dan individu. Nah, diantaranya rentang usia 15-24 tahun yang memang sangat beresiko terkena infeksi menular seksual dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang cara pencegahan atau cara mengobatinya. Yang kedua adanya riwayat IMS yang memang bisa menyebabkan seseorang yang sudah terkena IMS bisa menjadi atau terkontaminasi resiko penyakit IMS lainnya dengan lebih mudah karena dia sudah terpapar sebelumnya. Selanjutnya ada edukasi dan pemahaman serta status ekonomi dan sosial yang mempengaruhi seseorang itu mendapat informasi tentang resiko IMS ini. Nah, faktor yang ketiga atau faktor lainnya yaitu kurangnya screening rutin dan hitan pada pria. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang ciri-ciri penyakit menular seksual. Yang pertama, gejala umum pada pria dan wanita. Di antaranya yang pertama itu keluarnya cairan abnormal dari penis atau vagina, yaitu keluarnya nanah, keputihan berwarna tidak normal, dan biasanya juga berbau. Nah, yang kedua itu bisa nyeri saat buang air kecil, biasanya bisa terasa sensasi panas atau perih. Yang ketiga ada luka atau kutil yang muncul di area genital, mulut, atau anus. Yang ketiga adanya gatal atau iritasi di area kelamin atau anus. Yang keempat nyeri saat berhubungan seksual. Yang kelima pembengkakan entah di kelenjar bening atau testis pada pria. Dan terakhir ruam kulit yang terkadang muncul di telapak tangan atau di kaki. Nah, sekarang kita bahas yang khusus wanita. Khusus wanita itu biasanya digejalai oleh keputihan yang abnormal, ada perubahan warna seperti kekuningan atau kehijauan, dan berbau tidak sedap. Yang kedua itu ada pendarahan yang nggak biasa atau bisa di luar dari jadwal menstruasi, dan adanya nyeri panggul atau nyeri di bagian perut bagian bawah. Nah, sekarang gejala yang khusus pria biasanya ada kotoran atau cairan berwarna putih, kuning atau hijau di bagian penis. Dan juga ada pembengkakan di bagian testis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit menular seksual, yaitu ada gonorrhea, chlamydia, tetraclammy, HIV atau AIDS, trichomoniasis, sifilis, herpes genital, candidiasis, vaginosis bakterialis. Selanjutnya, peradangan pada organ reproduksi berperan dalam meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular seksual. Ketika terjadi peradangan akibat iritasi infeksi awal atau gangguan keseimbangan lingkungan organ reproduksi lapisan pelindung jaringan dapat mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat jaringan menjadi lebih sering rentan sehingga mikroorganisme penyebab penyakit menular seksual lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Selain merusak pertahanan alami, peradangan juga menyebabkan meningkatkan aliran darah dan aktivitas sel-sel imun di area yang terinfeksi. Walaupun bertujuan melawan patogen, kondisi tersebut justru dapat dimanfaatkan oleh beberapa agen infeksi seperti virus HIV untuk berkembang dan menyebarkan lebih cepat di dalam tubuh. Peradangan yang berlangsung lama atau kronis dapat memperparah penyakit menular seksual sehingga menimbulkan kerusakan jaringan, luka berulang, atau perubahan struktur reproduksi. Akibatnya, proses penyembuhan menjadi lebih lambat dan risiko penularan kepada pasangan seksual meningkat. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan peradangan sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi dan mengurangi resiko penyakit menular seksual. Nah, di sini saya menjelaskan tentang
Apakah PMS disebabkan oleh erosi? Erosi serviks, estropion cervix, umumnya bukan penyebab utama dari premenstrual syndromes atau juga disebut PMS. Nah, PMS disebabkan oleh perubahan hormon progesteron atau estrogen sebelum haid, sementara erosi serviks adalah kondisi sel leher rahim yang tumbuh keluar. Erosi serviks lebih sering menyebabkan pendarahan pasca seks, keputihan, atau nyeri saat berhubungan. Fakta kunci mengenai erosi serviks dan gejalanya. Yang pertama, penyebab erosi. Erosi serviks seringkali fisiologis, normalnya akibat peningkatan hormon estrogen atau juga hamil, pil KB, dan pubertas. Infeksi menular seksual atau juga seperti chlamydia atau HPV atau faktor bawaan. Yang kedua, perbedaan gejala. Gejala erosi serviks berupa nyeri atau pendarahan setelah berhubungan ini, keputihan, dan pendarahan di antara siklus menstruasi, bukan gejala psikologis atau fisikas PMS seperti suasana hati berubah, kembung, atau payudara nyeri. Nah, yang ketiga, kondisi umumnya. Erosi serviks umumnya tidak berbahaya dan tidak memerlukan pengobatan kecuali menimbulkan gejala yang mengganggu. Jadi, di sini saya akan menjelaskan penyebab lain dari PMS. Yang pertama, ada perubahan hormon, fluktuasi hormon estrogen dan progesteron menjelang menstruasi bisa memengaruhi suasana hati, energi, dan kondisi fisik. Yang kedua, ada stres berlebihan. Stres emosional atau mental dapat memperparah gejala PMS seperti mudah marah, cemas, dan kelelahan. Yang ketiga, adanya kurang tidur. Pola tidur yang tidak teratur membuat tubuh sulit menyeimbangkan hormon sehingga PMS terasa lebih berat. Yang keempat, ada pola makan yang tidak sehat. Konsumsi berlebihan makanan tinggi, gula, garam, kafein, dan makanan yang cepat saji bisa menyebabkan kembung, nyeri, dan perubahan mood. Yang kelima, ada kurangnya aktivitas fisik. Jarang berolahraga juga dapat memperburuk kram perut dan membuat tubuh terasa lemas. Yang keenam, ada kekurangan vitamin dan mineral. Kekurangan magnesium, kalsium, vitamin B6, atau zat besi dapat meningkatkan gejala PMS. Yang ketujuh, ada faktor psikologis. Riwayat kecemasan atau emosi yang tidak stabil dapat membuat PMS terasa lebih intens. Dan yang terakhir, yaitu kedelapan, ada kebiasaan merokok atau mengonsumsi kafein yang berlebihan. Mengonsumsi kafein atau merokok yang secara berlebihan dapat mempengaruhi sistem saraf dan hormon sehingga PMS makin terasa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pencegahan penyakit menular seks. Pencegahan penyakit menular seks ini dilakukan oleh beberapa cara, dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu menjaga perilaku seksual yang sehat. Nah, menjaga perilaku seksual sehat itu bagaimana? Yang pertama yaitu tidak berganti-ganti pasangan dengan setia pada satu pasangan saja. Yang kedua yaitu menunda aktivitas seksual sampai secara fisik dan mental itu sudah siap. Nah, adapun cara selanjutnya yaitu menggunakan pengaman. Nah, menggunakan pengaman ini mengurangi penularan penyakit menular seks seperti HIV, sifilis, dan gonorrea. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri termasuk area tubuh dengan baik dan tidak berbagi dengan cara tidak berbagi handuk atau pakaian dalam, itu merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan diri. Yang keempat atau selanjutnya yaitu melakukan vaksinasi. Beberapa penyakit menular seks seperti HPV atau Human Papillomavirus penyebab kanker serviks dan hepatitis B ini tuh bisa dicegah preventif dengan cara melakukan vaksinisasi terhadap individu kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan rutin ke pusat kesehatan masyarakat. Tes kesehatan ini itu membantu mendeteksi lebih awal penyakit menular seks yang kita
terkena dan lebih cepat penanganan dan lebih mudah untuk diobati. Selanjutnya, bagaimana sih cara pengobatan penyakit menular seks seksual? Pengobatan penyakit menular seksual ini itu dilakukan oleh beberapa cara nih. Yaitu yang pertama, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan ke tenaga medis terdekat ataupun yaitu dokter yang akan mendiagnosis penyakit yang kita dapat gitu, yang kita terima. Yang kedua yaitu pengobatan sesuai dengan jenis penyakit. Misal kita melakukan pemeriksaan kepada dokter dan didiagnosis penyakit sifilis, gonorrea dan chlamydia. Dan itu tuh pengobatannya dengan cara diobati dengan antibiotik agar virus yang ada di dalam kita itu tidak bereplikasi dengan pesat. Dan yang ketiga yaitu jika kita sudah mendapat diagnosis dan menyatakan dan sudah pasti penyakit yang kita terima, yaitu tentunya kita meminum obat secara rutin dan sampai tuntas sesuai dengan anjuran dokter. Yang terakhir yaitu menghindari penularan ke orang lain. Jika kita sudah mengetahui terdapat penyakit menular seks, kita tidak dan kita harus menjaga penyakit menular itu terhadap pasangan kita dan ataupun khalayak banyak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang penanggulangan dari penyakit menular seksual atau PMS. Pembahasan ini meliputi upaya penanggulangan sebelum PMS terjadi, serta langkah-langkah yang dilakukan setelah seseorang terkena PMS. Semoga dari pemaparan ini, kita dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan bahayanya PMS. Yang pertama, penanggulangan PMS sebelum terjadi. Menjaga perilaku seksual yang sehat dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, ada tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang keempat, menghindari pergaulan bebas yang beresiko. Yang kelima, mengikuti edukasi atau penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Lalu yang keenam, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bila diperlukan. Lalu yang kedua, penanggulangan PMS setelah terjadi. Yang pertama, segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan, lalu mengikuti pengobatan sesuai anjuran dokter yang sampai tuntas, lalu tidak melakukan hubungan seksual selama masa pengobatan, lalu memberitahu pasangan agar ikut diperiksa dan diobati. Lalu yang terakhir, menjaga pola hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Demikian pemaparan mengenai penanggulangan penyakit menular seksual atau PMS. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kesehatan. Sekian pemaparan video terkait penyakit menular seks dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.